Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada sahabat Kusuma yang telah bergabung ke dalam acara webinar RSIA Kusuma Praja Semarang yang mengambil tema persiapan kehamilan sehat. Baiklah, perkenalkan saya Anggiasti Vidya Hapsari yang akan memandu berjalannya webinar ini. Acara webinar ini merupakan persembahan dari RSIA Kusuma Praja Semarang untuk sahabat Kusuma semua yang akan bertujuan untuk meningkatkan wawasan bagi sahabat Kusuma semua dalam mengupayakan kehamilan yang sehat. Pastinya sahabat Kusuma semua sudah tidak sabar nih untuk bisa mengetahui lebih dalam bagaimana tentang tips dan trik mempersiapkan kehamilan yang sehat. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar pagi ini. Yang pertama, akan kita mulai dengan mendengarkan sambutan dari Direktur RSIA Kusuma Praja, yakni Dr. Wahyu Hendarto, spesialis anestesi. Selamat pagi, Dr. Wahyu. Ya, kemudian yang berikutnya akan kami serahkan acara kepada moderator, yakni dokter kandungan yang sudah sangat terkenal dan sudah kita tahu semua, ya, yakni guru kami, Profesor Dr. Prof. Nur Pramono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, terima kasih, Prof. Kemudian akan dimulai dengan materi yang pertama dengan judul Kupas Tuntas Persiapan Kehamilan yang akan disampaikan oleh Dr. Sugono, Master of Science Medical. Selamat pagi, Dr. Sugono. Selamat pagi, Dr. Anggi, dan juga selamat pagi sahabatku semua ya. Baik, senang bisa bertemu dalam momen ini. Iya, terima kasih Dr. Sugono. Kemudian acara yang berikutnya adalah penyampaian materi kedua yang tidak kalah menarik, yang akan disampaikan oleh Dr. Fanya, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas dan endokrinologi, yang akan menyampaikan tentang serba-serbi program kehamilan. Selamat pagi, Dr. Fanya. Selamat pagi, dokter. Baik. Kemudian setelah disampaikannya materi akan dilanjutkan oleh tanya jawab, di mana sahabat Kusuma semua bisa mengajukan pertanyaan dengan mengajukan atau mengetik pertanyaan pada kolom chat dengan menyantumkan nama, kemudian asal daerah, dan juga pertanyaan akan ditujukan kepada siapa, ya. Dan sahabat Kusuma semua yang akan nantinya mengajukan pertanyaan yang kami pilih dan merupakan pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan door prize. Nah, maka sahabat Kusuma semua kami sangat tunggu pertanyaan terbaiknya dan kemudian semoga terpilih ya menjadi pemenang door prize. Dan perlu saya infokan sahabat Kusuma semua, terima kasih atas antusiasmenya untuk sampai dengan acara ini berlangsung telah mendaftar kurang lebih 145 peserta yang berasal tidak hanya dari Jawa Tengah saja, tapi juga ada dari Aceh, kemudian Batam, Tanjung Pinang, Jakarta, dan masih banyak lagi. Jadi luar biasa antusiasme dari sahabatku semua. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke acara berikutnya. Kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kusuma Praja Semarang, yakni Dr. Wahyu Hendarto, spesialis anestesi. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Andi. Selamat pagi, para sahabat Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur atas berkah dan rahmatnya sehingga kita kehamilan memang merupakan masalah yang bukan penanganan. Dahulu kehamilan dianggap sebagai proses alami yang tidak memerlukan sentuhan kita, sehingga hasil
yang didapat tidak jelas, seperti apa adanya. Namun sekarang dengan adanya perkembangan pengetahuan dan perkembangan teknologi, sentuhan-sentuhan pengetahuan, ilmu dan teknologi yang dilakukan pada kehamilan akan menghasilkan buah hati yang membanggakan bagi keluarga. Masalah kehamilan yang tidak terbatas pada adanya kehamilan saja, tetapi dapat pula timbul masalah bagaimana cara mempertahankan kehamilan yang sehat dan bagaimana cara mengadakan kehamilan tersebut, misalnya pada wanita yang mengalami gangguan keguguran, sehingga keluarga tersebut lama menanti kehadiran sang buah hati. Atas dasar permasalahan tersebut di atas, maka acara webinar ini memiliki tema persiapan kehamilan sehat. Dengan acara ini, para narasumber akan memberi pengetahuan tentang tata cara kehamilan yang sehat, tata cara mempertahankan kehamilan yang sehat, dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan dan melahirkan buah hati yang sehat sesuai dengan harapan keluarga. Pengetahuan tentang kehamilan yang sehat dapat diikuti oleh ibu-ibu maupun oleh para calon ibu, karena masalah kehamilan tidak terbatas pada wanita yang sudah menikah, tapi dapat pula masalah terjadi pada waktu pernikahan. Semoga materi yang diberikan oleh para narasumber dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang kehamilan sehat. Apabila dirasakan masih kurang, para peserta dapat datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Kusuma Praja untuk berkonsultasi langsung dengan para narasumber untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Dengan segala permasalahan yang ada, RSUD Kusuma Praja hadir membuka pelayanan konseling pranikah, menjaga kehamilan yang ada agar tetap sehat, dan mengusahakan kehamilan bagi ibu yang mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Dengan salah satu caranya adalah dengan cara inseminasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan dalam masalah kehamilan. Sebelum kami akhiri, perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Epic yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Nur Pramana, M.Med, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis FER, sebagai moderator, Dr. Sugono MSc Med, spesialis obstetrik ginekologi, dan Dr. Fania Dewi Puspitasari, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis FER, yang bersedia menjadi narasumber. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti acara webinar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya kepada Dr. Wahyu, dan tentunya RSIA Kusuma Praja sangat berkomitmen untuk dapat ikut andil menemani sahabat Kusuma semua untuk mewujudkan kehamilan yang sehat dan juga kesehatan reproduksi wanita. Baik, selanjutnya kita akan melangkah kepada inti acara webinar pada hari ini, di mana acara webinar pada hari ini akan dipandu oleh Profesor Dr. Nur Pramana, Master of Medical Science, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas dan endokrinologi. Dan sebelum
dipandu oleh beliau, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Prof. Nur Pramana, di mana Prof. Nur ini merupakan guru kami ya, yang menentaskan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, dan kemudian Prof. Nur melanjutkan pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi juga di Universitas Diponegoro, dan kemudian melanjutkan Magister Clinical Epidemiology and Biostatistik di Newcastle University Australia, dan mengambil subspesialis fertilitas dan endokrinologi dengan masa studi pada tahun 2003. Dan saat ini Prof. Nur luar biasa aktif pada berbagai macam organisasi. Yang pertama adalah menjadi Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Ikatan Dokter Indonesia mulai dari tahun 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian beliau juga menjadi pengurus besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, dan beliau menjadi Dewan Pembina POGI Cabang Semarang sampai dengan saat ini, kemudian menjadi Dewan Penasehat Himpunan Fertilitas Endokrinologi atau HIFERI Indonesia, dan juga menjadi anggota Perfitri, dan juga masih aktif menjadi anggota Perkumpulan Dokter Kandungan dan Kebidanan Dunia atau VIGO. Jadi luar biasa, aplaus untuk Prof. Nur Pramono. Baik, untuk waktu dan layar akan kami serahkan kepada Prof. Nur. Monggo silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Anggi Asti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi sudah diutarakan oleh MC tadi bahwa hari ini ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Sugono ya, mengenai kupas tuntas persiapan kehamilan. Saya akan menampilkan profil beliau. Yang pertama adalah Dr. Sugono, MSc Med, SPOG, lahir di Kandang, Aceh Selatan, 29 Maret 68, dan beralamat Wologita Utara, nomor 60, Kebang Arum, Semarang Barat. Lewat pendidikan S1 FK Universitas Syah Kuala Banda Aceh tamat 1998, kemudian spesialis 1 spesialis obstetri ginekologi FK Undip tahun 2008, dan S2 Magister Biomedis FK Undip tamat 2008. Riwayat organisasi profesi anggota ID 2008 sampai sekarang, POGI 2008 sampai sekarang. Saya kira cukup banyak pengalamannya. Dan untuk itu saya persilahkan Dr. Sugono untuk memulai presentasi mengenai kupas tuntas persiapan kehamilan. Ya, saya persilahkan Dr. Sugono. Baik, terima kasih Dr. Anggi dan Prof. Nur. Terima kasih juga sahabat Kusuma semua. Senang sekali para sahabat bisa berkumpul bersama-sama dalam forum ini. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu topik yang saya kira cukup penting ya. Ini saya izin share screen. Nah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan topik tentang persiapan pra-kehamilan. Nah, di sini saya beri anak judul menuju kehamilan yang sehat dan aman. Nah, ini tentu adalah keinginan kita semua ya, bukan hanya Bapak Ibu, dan juga kami juga para tenaga medis, dan juga pemerintah, dan juga Badan Organisasi Kesehatan Dunia juga sangat menginginkan satu kehamilan yang sehat dan aman, aman untuk ibu dan juga aman untuk janinnya. Nah, tentu semua kita menginginkan kehamilan yang sehat dan aman ya, sehat dan aman. Dan itu adalah impian setiap wanita dan keluarga, dan tadi saya katakan juga keinginan kami semua, keinginan pemerintah, keinginan seluruh badan dunia ya. Nah, sehingga dengan kehamilan itu adalah kehamilan yang sangat diharapkan seperti itu. Nah, misalnya, oh test packnya positif, senang banget ya, si ibu ngelapor ke suami senang banget ya. Jadi nggak sebaliknya, test pack positif malah
sedih, stres, cemas gitu ya. Jadi kita nggak harapkan. Nah, sehingga di sepanjang perjalanan kehamilan si ibu akan tetap sehat sampai akhir kehamilannya, sehingga bisa melahirkan bayi yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan yang berkualitas. Nah, terus apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, tentu adalah kita ingin kondisi yang sehat fisik ya, sehat fisik. Yang pertama kita ingin lihat adalah usia, bagaimana usianya ya, bagaimana usianya. Nah, karena kalau usia ini sangat mempengaruhi. Kalau misalnya hamil pada saat usia yang ekstrim itu adalah, nah kalau usia hamil pertama kali di bawah usia 20 tahun atau hamil di atas usia 35, ini juga sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Nah, kemudian juga penyakit penyerta, obat-obat yang sedang dan pernah dikonsumsi apa, dan bagaimana penyakit keluarga ya. Nah, kemudian juga harus sehat mental, apakah calon ibu ini sudah siap ya menjadi seorang ibu, karena tidak mudah ya. Nah, selama hamil juga bermasalah, nah, repot, mual, muntah, kemudian proses melahirkan juga proses yang bukan ringan, ya cukup sulit ya. Nah, kemudian juga apakah si calon ibu ini mendapat dukungan dari keluarga, jadi keluarga harus harmonis ya. Jadi beberapa kasus kami jumpai ibu hamil tidak mendapat dukungan pihak suami, pihak keluarga yang lain, sehingga si ibu sering sedih, stres, sehingga berpengaruh terhadap kehamilan, terhadap janinnya, dan juga berpengaruh cara persalinan nantinya. Dan yang ini cukup penting ya, dukungan sosioekonomi juga ini harus dipertimbangkan juga ya. Nah, ini kadang-kadang ini yang sering terlupakan. Jadi suatu pasangan menikah terus langsung hamil, belum pikirkan bagaimana sosioekonominya, bagaimana apakah sudah cukup mampu ya. Nah, kemudian ya mungkin syukur-syukur sudah punya asuransi, kemudian bagaimana peraturan di tempat kerjanya. Nah, pernah saya dapatkan pasangan ya hamil, tapi wah mereka malah justru tidak menginginkan kehamilannya. Kenapa? Wah, ini istri saya keterima di bank 2 tahun pertama tidak boleh hamil. Waduh, nah ini jadi masalah juga ya. Jadi hal-hal seperti ini harus dipikirkan juga ya. Nah, next. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Yang penting ya, sedini mungkin ya calon ibu ini dan calon bapak ya. Nah, segera datang ke petugas kesehatan ya. Kami senang kalau bisa datang berkunjung ke rumah sakit ibu dan anak. Nah, kami sudah punya beberapa dokter spesialis kandungan dan juga spesialis anak ya. Untuk apa? Untuk melakukan konseling pra kehamilan ya. Dan ini memang yang kadang-kadang terluput ya, dan juga belum menjadi tradisi di masyarakat kita. Nah, sering memang kalau untuk suatu pernikahan dipikirkan banget matang-matang, cari hari, cari tanggal ya, hari baik, bulan baik, cari lokasi, cari wedding organizer gitu ya. Tapi udah begitu pernikahan mau hamil kok nggak dipersiapkan, hamil tiba-tiba hamil dengan sendirinya. Nah, ini yang tidak kita inginkan ya. Nah, untuk melakukan konseling pra kehamilan, nah kalau bisa malah, nah ini ya, dengan kata lain tadi saya katakan konseling pra kehamilan, atau dengan kata lain perawatan, kami sebut dengan perawatan atau konseling prakonsepsi. Konsepsi ini adalah proses terjadi pembuahan. Jadi sebelum terjadi kehamilan, sebelum terjadi proses kehamilan, sebaiknya sudah mengunjungi petugas kesehatan untuk dilakukan konseling ya, konseling. Nah, kalau bisa lagi malah lebih awal ya, sebelum kehamilan, premarital, sebelum pernikahan ya, premarital sudah dilakukan pemeriksaan. Apa saja yang akan kita periksa? Nah, untuk perawatan atau pelayanan prakonsepsi tadi itu pengertian sangat luas ya. Nah, di dalam pelayanan prakonsepsi ini kita akan identifikasi ya beberapa faktor risiko. Dari segi biomedisnya bagaimana ya, dari segi sosial bagaimana, dari segi perilaku bagaimana, dari segi lingkungan bagaimana ya. Nah, sehingga kalau ini semua sudah kita persiapkan dengan baik, tentu kita akan mendapatkan kehamilan yang memang sehat, aman bagi ibu dan bayi. Karena semua faktor ini akan sangat mempengaruhi kesuburan ibu, kesuburan suami juga, dan juga hasil kehamilan yang didapatkan. Nah, tujuan pelayanan prakonsepsi di sini adalah untuk mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi resiko yang bakal terjadi ya. Nah, bagaimana cara kita mencegah atau mengurangi resiko ini? Ya bisa melalui pendidikan, ya, melalui konseling dan intervensi yang tepat. Sebelum kapan? Sebelum terjadinya pernikahan kalau bisa.
atau kalau sudah menikah sebelum terjadinya kehamilan atau sebelum terjadinya konsepsi. Nah, kendalanya apa ya? Karena ini sering kita hadapi ya. Nah, kenapa? Karena kurangnya pengetahuan atau informasi bahwa hal ini penting. Nah, tadi di depan saya katakan sering menganggap ini nggak penting. Yang penting persiapan pernikahan, tapi persiapan kehamilannya kok nggak dianggap penting ya. Nah, lagian juga nih persiapannya butuh waktu yang lama juga. Misalnya kalau ditemukan suatu kelainan pada calon ibu, suatu kelainan pada calon ayah, ini harus kita koreksi dulu ya. Dan ini yang tadi saya sebut-sebut dianggap tidak prioritas ini ya, tidak dianggap penting ya. Nah, apalagi sering juga untuk pemeriksaan prakonsepsi ini tidak dijamin oleh asuransi. Nah, dari kalangan petugas kesehatan kadang tidak cukup alat peraga untuk menjelaskan hal ini atau informasi yang kurang bisa dipahami oleh calon ibu dan calon ayah ya. Nah, dan juga pada pemeriksaan prakonsepsi ini butuh pemeriksaan penunjang juga dan kadang-kadang relatif dianggap mahal ya. Nah, kemudian sebaiknya perawatan prakonsepsi ini harus dianggap penting ya. Sehingga hal ini, perawatan prakonsepsi ini harus dimasukkan ya, harus dilayani, harus terdapat di dalam perawatan primer dan kedokteran pencegahan ya. Nah, misalnya pada kunjungan setiap wanita usia subur di puskesmas atau pada klinik dokter, praktek dokter ini harus kita lakukan pemeriksaan prakonsepsi ini ya. Nah, kenapa? Karena dari pengamatan yang kami lakukan dan juga dari penelitian yang dilakukan, lebih dari 50% kehamilan itu tidak direncanakan dengan baik ya. Nah, tahu-tahu terlambat haid, test pack positif. Nah, itu yang jadi sering terjadi permasalahan ya. Nah, kondisi yang ideal adalah suatu cara ya, suatu usaha untuk merencanakan program reproduksi. Jadi ada perencanaannya terlebih dahulu. Kita mempersiapkannya dengan baik sesuai kebutuhan dan keadaan masing-masing individu, pasangan dan keluarga masing-masing ya. Nah, yang ingin kita harapkan adalah ibu yang ingin hamil itu sebaiknya evaluasi kesehatan alat reproduksi dan pendukungnya. Demikian juga calon ayah ya, juga harus kita periksa kondisi kesehatannya. Nah, sehingga nanti kalau ibu yang hamil, kehamilan berlangsung dengan baik, ibu sehat, kehamilannya berlangsung secara normal, baik, dan sangat diharapkan oleh keluarga yang lain. Ya. Nah, sebaliknya, ibu yang belum ingin hamil tetap dijaga kesehatan reproduksinya dan kita pilihkan kontrasepsi yang sesuai. Jadi misalnya pasangan yang sudah menikah, namun untuk menunda kehamilan pertama, mungkin misalnya masih dalam proses pendidikan, masih ada ikatan kerja. Nah, jadi kalau melakukan konseling prakonsepsi, maka dokter akan membantu memilihkan atau memberikan motivasi, edukasi tentang metode kontrasepsi yang sesuai. Nah, karena sebaiknya metode kontrasepsi ini adalah custom ya, sesuai kondisi ibu, sesuai kondisi kesehatan dan seterusnya. Nah, perawatan konsepsi itu apa ya? Seperti itu ya. Nah, sebenarnya persiapan prakonsepsi ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan sebelum nikah ya, pemeriksaan pranikah sebelumnya ya. Nah, kemudian dari pemeriksaan yang kita lakukan, kita akan lakukan evaluasi ya, apakah mungkin ada penyakit menular seksual ya, atau ada infeksi di vagina di jalan lahirnya. Nah, kalau ini ada, sebaiknya ini dikoreksi dulu, diobati dulu. Nah, kalau misalnya kalau infeksinya sudah bisa tertangani, maka barulah aman untuk terjadi proses kehamilan. Kenapa? Karena kalau ada infeksi di jalan lahir, infeksi itu, kalau terjadi kehamilan, infeksi itu akan masuk ke rongga rahim. Yang pertama kali kena adalah kantong ketubannya, sehingga kantong ketubannya akan mengalami infeksi, sehingga rapuh, mudah pecah, sehingga terjadilah yang kami sebut dengan KPD, ketuban pecah dini. Nah, belum saatnya persalinan, sudah terjadi pecah ketuban. Ini akan menyebabkan permasalahan lain lagi. Bagi janin bisa terjadi infeksi pada janinnya, dan juga nanti pada proses kehamilan, pada proses persalinan akan susah juga ya. Nah, di mana saat terjadi kontraksi yang kuat pada proses kehamilan, pada proses persalinan, nah ditakutkan terjepit ya tali pusatnya antara badan janin dengan dinding rongga rahim. Nah, di mana kalau air tubannya banyak, tali pusat ini kan mengambang aja ya, sehingga nggak kejepit. Nah, jadi kalau air tubannya sangat sedikit, waktu proses persalinan kita takutkan terjepit tali pusatnya, ini akan mengganggu pasokan darah dan oksigen pada janin, sehingga kondisi janin akan tidak baik, seperti itu ya. Nah, kemudian juga tadi saya katakan, nah kalau misalnya ingin menunda kehamilan pertama, kita berikan konseling ya, kontrasepsi prakehamilan. Nah, kemudian kalau sudah terjadi kehamilan, terjadi persalinan, maka akan dilakukan juga kunjungan pasca salin. Ini juga harus jadi perhatian karena bagaimanapun
masa nifas, yaitu masa setelah terjadi persalinan sampai 42 hari kemudian. Nah, ini si ibu harus terjaga kondisinya dalam keadaan sehat, sehingga kualitas ASI-nya bagus, volume ASI-nya banyak. Kita juga perhatikan si bayinya, sehingga si bayi juga dalam keadaan sehat. Nah, ke petugas kesehatan yang bagaimana yang Bapak Ibu kunjungi, ya, yang sahabat Kusuma kunjungi. Sebaiknya petugas kesehatan yang mampu melakukan penilaian prakonsepsi dasar, ya, prakonsepsi dasar. Nah, kemudian juga diharapkan sudah menjalani pendidikan dasar kesehatan reproduksi, seperti itu ya. Jadi nggak sembarang, ya, nggak sembarang, apalagi tanya dari kanan kiri, dari teman, dari orang lain, dari medsos yang kadang-kadang tidak benar, ya. Sering mereka katanya, jadi tidak objektif dan tidak ilmiah, bisa memberikan edukasi yang tidak tepat, ya. Nah, kemudian juga diharapkan petugas kesehatan yang bisa menawarkan rekomendasi yang tepat, ya. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu atau kita temukan suatu kelainan, kita lakukan intervensi, apakah suatu tindakan koreksi secara operatif ataupun dengan pengobatan, ya. Nah, kalau dari petugas kesehatan tersebut tidak membutuhkan tenaga ahli lain, misalnya untuk konselor genetik, ya. Nah, ada tenaga kesehatan yang lain memang lebih mumpuni di bidang genetik, ya. Jadi ada dokter yang adalah konsultan genetik. Jadi kalau dari kami melakukan rujukan lagi ke konsultan genetik, ya, konselor genetik. Nah, ini yang penting kita ingat, ya, bahwa intervensi prakonsepsi lebih penting daripada intervensi prenatal. Nah, prakonsepsi artinya sebelum terjadi konsepsi, sebelum terjadi kehamilan, sebelum terjadi proses pembuahan. Itu jauh lebih penting daripada kita lakukan intervensi sebelum lahir. Lah, percuma, ya, sudah terbentuk janinnya, ya. Apalagi kalau misalnya lebih dari 12 minggu, lah, itu sudah selesai semua pembentukan organogenesis, pembentukan organ-organ tubuh utama sudah selesai. Nah, kalau kita lakukan intervensi juga udah terlambat juga sebenarnya. Maka sebaiknya kita lakukan intervensi prakonsepsi. Nah, kalau pranikah tidak bisa atau sudah kelewatan, maka kita lakukan intervensi prakonsepsi, ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah anomali atau kelainan kongenital, kelainan bawaan, ya. Nah, kenapa tadi? Karena dari pengamatan kami dan juga dari data yang saya temukan bahwa 30% ibu hamil itu baru melakukan pemeriksaan kehamilan pertama sekali itu pada trimester kedua, ya, yaitu di atas 13 minggu. Nah, kalau pada periode ini itu sudah selesai, ya, terjadi proses organogenesis utamanya sudah selesai, yaitu pada 3-10 minggu pertama itu terjadi proses pembentukan semua alat tubuh janin, ya, anggota geraknya ini sudah terjadi, ya. Nah, jadi kalau sudah lebih kalau ANC pertama, ya, kunjungan pemeriksaan kehamilan pertamanya di atas 13 minggu ini sudah terjadi proses pertumbuhan sistem saraf pusat, sudah terjadi pertumbuhan jantung janin, sudah terjadi pembentukan ekstremitas, ya, anggota gerak janin, ya. Nah, ini semuanya kalau kita terlambat, maka rentan akan terjadi kelainan kongenital mayor, yaitu kelainan kongenital yang besar-besar, ya, yang suatu kecacatan misalnya, ya. Nah, apa tujuan pelayanan perawatan prakehamilan ini? Satu, kita akan lakukan identifikasi, ya, identifikasi potensi faktor risikonya untuk ibu, untuk janin, untuk kehamilannya, ya. Dan juga kita akan lakukan edukasi kepada ibu tentang risiko ini. Kemudian pilihan untuk intervensi apa dan bagaimana manajemennya untuk mengatasinya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau ada kita temukan kelainan, ada temukan suatu penyakit, suatu infeksi, maka kita lakukan intervensi, ya, untuk mendapatkan outcome yang optimal bagi ibu dan janin. Ya, kita harapkan kondisi ibu tetap sehat selama hamil, proses persalinannya lancar dan aman, dan bayi yang kita dapatkan di dalam keadaan sehat dan berkualitas. Nah, melalui apa? Melalui konseling tentunya. Nah, konseling bisa datang langsung, bisa juga dengan cara seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kita lakukan webinar, ya, kita ucapkan terima kasih pada Rumah Sakit Kusuma yang melakukan kegiatan webinar ini. Dan juga ada juga sponsor dari saya dengar, ya. Nah, kemudian kita lakukan konseling, kita berikan motivasi kepada calon ibu, calon ayah, kemudian optimasi penanganan kalau ada penyakit-penyakit yang ditemukan. Kemudian kalau misalnya dilakukan di tingkat pelayanan kesehatan tingkat dasar, tingkat primer di puskesmas misalnya, di tingkat puskesmas tidak bisa menanganinya, maka pihak puskesmas akan menuju ke dokter spesialis, ya. Nah, penilaian faktor risiko yang kita lakukan adalah kita ingin mendapatkan riwayat kesehatan reproduksi ibu secara menyeluruh, ya, dan juga calon ayah, ya.
Kita lihat ke resep dari ibu, kita lihat riwayat medisnya bagaimana, adakah penyakit turunan, bagaimana riwayat obstetrik sebelumnya, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya itu bagaimana. Karena ini sangat mempengaruhi persalinan, karena ini sangat mempengaruhi kehamilan dan cara persalinan saat ini ya. Nah, biasanya dokter akan menanyakan usia ibu bagaimana ya. Tadi saya katakan kalau terjadi kehamilan di usia yang sangat ekstrim, misalnya hamil pertama kali di bawah usia 20 tahun atau hamil di atas 35 tahun, itu merupakan faktor risiko ya. Nah, dan salah satu yang mungkin bisa terjadi adalah terjadi hipertensi karena kehamilan yang kita sebut dengan preeklamsia. Atau juga hamil pertama kali di atas usia 30, itu juga faktor risiko. Nah, atau usia di atas 35. Nah, ini salah satu bisa hipertensi, preeklamsia, nah, atau bisa meningkatkan risiko kecacatan pada janin ya. Nah, riwayat secara umum yang ingin ditanyakan dokter juga rencana menikah, kalau belum menikah kapan ya. Nah, lama menikah apa, misalnya proses pernikahannya kapan, keinginan dan rencana untuk hamilnya kapan. Dokter akan tanya juga siklus menstruasi bagaimana, kontrasepsi yang sedang atau pernah dipakai, obat yang pernah atau sedang dipakai, dan juga riwayat alergi obat dan berbagai hal lain yang sangat perlu untuk persiapan kehamilan ya. Nah, juga dokter akan menanyakan atau memeriksa beberapa pemeriksaan ginekologis, penyakit-penyakit kandungan ya. Misalnya pap smear ya, apakah sudah pernah dilakukan pap smear? Nah, dari pap smear kan kita bisa tahu ya, nah, apakah ada infeksi ataukah ada perubahan sel ke arah ganas. Nah, ini harus kita deteksi dini ya sebelum terjadi kehamilan. Kemudian ada nggak gangguan siklus menstruasi, atau ada nggak penyakit-penyakit kandungan seperti miom, ada kista, atau ada riwayat operasi kandungan, ada penyakit menular seksual, bisa gonore, chlamydia, kondiloma, sifilis, dan sebagainya. Kemudian juga akan kita lihat ya bagaimana, apakah mungkin ada riwayat obstetri, riwayat kehamilan dan persalinan yang buruk ya. Misalnya pernah keguguran, ada riwayat baik ovum ya, hamil kosong sebelumnya, atau kematian janin dalam kandungan, bayi cacat, pernah ketuban pecah dini, kelahiran preteram atau prematur, berat badan lahir rendah ya bayinya ya. Kemudian riwayat hamil luar kandungan atau kehamilan ektopik, atau mungkin ada hamil mola ya, hamil anggur ya seperti di gambar ini ya. Atau ada penyakit keganasan ya, yang kami sebut dengan trophoblas gestasional ya. Nah, kalau ada penyakit ini terjadi kehamilan, maka semakin ganas penyakit ini ya. Atau ada riwayat perdarahan selama kehamilan, proses persalinan atau pasca persalinannya. Nah, ini dokter perlu tahu ya, perlu kita evaluasi lebih awal sehingga kehamilan yang sekarang bisa kita persiapkan sedini mungkin untuk persalinan yang tepat nantinya. Nah, bagaimana dengan imunisasi ibu? Apakah sudah pernah imunisasi hepatitis, tetanus toksoid, rubella, kemudian penyakit-penyakit yang bersifat ya bisa berpotensi diturunkan atau berbakat ya. Kalau riwayat orang tuanya ada diabetes, thalassemia, penyakit autoimun ya, HIV, SLE dan seterusnya, atau ada epilepsi, atau ada suatu penyakit yang kita sebut cystic fibrosis ya. Nah, mungkin nanti kalau sahabat Kusuma kurang paham nanti bisa ditanyakan saat diskusi ya. Nah, penyakit-penyakit kronis yang pernah atau sedang diderita, misalnya apakah ada diabetes, ada hipertensi, penyakit rongga mulut dan gigi. Nah, ini juga penting ya. Nah, kadang-kadang ini sering dilupakan ya, kesehatan rongga mulut dan giginya bagaimana. Malah kadang-kadang kalau ada masalah di rongga mulut malah takut ke dokter gigi, takut ada apa-apa dengan kehamilannya. Nah, itu anggapan yang tidak tepat ya. Nah, kalau ada masalah di rongga mulut sebelum hamil atau selama hamil, sedini mungkin juga memeriksakan kesehatan rongga mulut dan giginya ke dokter gigi yang mumpuni ya. Atau si ibu mengalami obesitas ya, obesitas yang berat. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kesuburan, mempengaruhi kehamilan, mempengaruhi juga cara persalinan nantinya, juga mempengaruhi dengan kualitas bayinya. Kemudian juga kita harus evaluasi bagaimana obat-obatan yang pernah atau sedang dikonsumsi. Ya, kadang-kadang ada penggunaan narkotik, kokain, heroin, alkohol dan sebagainya ya. Nah, dan juga mungkin menggunakan obat-obat yang bersifat teratogenik, yaitu obat-obat yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin ya. Nah, sahabat Kusuma perlu pahami adalah bahwa baru 2% ya kita tahu dari obat-obat yang telah disetujui untuk beredar, kita baru tahu lebih kurang 22%-nya saja yang aman untuk kehamilan ya, aman untuk ibu hamil. Berarti masih ada 98%-nya lagi yang kita belum tahu. Nah, ini harus hati-hati sekali penggunaan obat ya selama kehamilan ya. Nah, hanya sekitar 30 macam obat yang dianggap terbukti aman, misalnya golongan vitamin, tapi vitamin juga ada catatannya ya, kalau berlebihan vitamin A juga ini jadi masalah ya.
Nah, yang dianggap aman juga yang mengandung mineral, elektrolit, dan hormon. Hormon juga ada catatan khususnya juga ya. Nah, yang paling terkenal dulu ya, pernah kasus ya, ini sudah lama ya, tapi sudah tidak beredar lagi obat ini. Sering diceritakan kasus bayi talidomid ya, di mana ibu-ibu hamil mengalami mual muntah, kemudian mengkonsumsi obat talidomid ya. Nah, ini ternyata bisa menyebabkan kecacatan ya pada janin, ya anggota gerak tubuhnya tidak sempurna terbentuk seperti ini ya. Nah, saat ini terjadi maka obat ini langsung ditarik dari peredarannya ya. Nah, ini adalah contoh yang sangat ekstrim ya, terjadi kecacatan akibat penggunaan obat yang tidak tepat. Nah, ini pentingnya untuk konsultasi kepada petugas kesehatan untuk memilih obat yang aman untuk kehamilan ibu-ibu sekalian. Nah, juga kita akan evaluasi apakah calon ibu ini adalah menggunakan alkohol, perokok, kafeinnya tinggi, ya, pernah mendapat produk darah, pernah mengalami komplikasi transfusi, diet yang dilakukan bagaimana, suplemen herbal yang dikonsumsi bagaimana, adakah olahraga yang rutin, adakah hewan peliharaan di rumah. Nah, ini jadi masalah juga ya, karena beberapa penyakit tertentu ditularkan lewat hewan, misalnya toksoplasma ya. Ini bisa ditularkan lewat hewan, terutama kucing ya. Nah, juga kita akan evaluasi pekerjaan bagaimana, jenis pekerjaan, selama bekerja bagaimana, risiko untuk penularan penyakit, dan terjadi cedera selama kehamilan bagaimana, ini kita harus evaluasi ya. Interupsi, masih 3 menit. Ya, baik. Baik, jadi dengan dilakukan pemeriksaan prakonsepsi ini bisa kita cegah kejadian kelainan kongenital ya, bisa seperti gambar seperti ini ya, di mana tidak terbentuk batok kepala, kemudian selubung sarafnya tidak terbentuk, akan terjadi seperti ini, sehingga karena semua kondisi yang tidak aman tadi itu menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, komplikasi selama kehamilan, bisa terjadi kehamilan yang persalinan yang prematur, solusi plasenta ya, lepasnya plasenta sebelum proses persalinan, kemudian mencegah penyakit hipertensi karena kehamilan yang tadi saya sebut dengan eklamsi ya. Nah, yang telah dilakukan selama ini, intervensi yang kita lakukan adalah kita berikan suplementasi asam folat ya, sebanyak 400, 800 sampai 1000 mikrogram ya. Sebaiknya ini telah dimulai sebelum hamil, ini bisa mengurangi NTD ya, neural tube defect, yaitu gagalnya pembentukan selubung otak ya, di pada gambar-gambar yang sudah saya cantumkan tadi ya. Kemudian juga beberapa obat yang digunakan untuk mencegah kelainan kongenital, kemudian kita lakukan kontrol gula darah ya. Nah, kalau kontrol gula darah bisa dilakukan, mengurangi risiko guguran, embriopati, dan seterusnya. Nah, juga menghentikan alkohol, berhenti merokok ya. Kalau bisa ada tersedia vaksin varicella, rubella, gondongan, dan sebagainya. Kemudian 1 bulan sebelum kehamilan untuk menghindari sindroma rubella ya. Mungkin di beberapa tempat sudah ada vaksin ini ya. Kemudian usahakan sebelum terjadi kehamilan mencapai berat badan yang ideal ya. Karena obesitas ini akan mengurangi tingkat kesuburan ibu. Kalau kurus bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kemudian perlu juga perubahan perilaku ya, harus higienis, sehat. Hindari konsumsi daging yang setengah matang atau makanan yang tidak dipasteurisasi ya. Nah, seperti misalnya ya bangsa tertentu mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang ya. Untuk kasus kita mungkin sate yang kurang matang, ya, itu harus dihindari juga ya. Karena dari makanan yang tidak matang ini bisa menularkan penyakit dari hewan ya, toksoplasma, cytomegalovirus, listeriosis, dan seterusnya ya. Nah, juga kita cek juga tekanan darah bagaimana ya. Kalau ada hipertensi harus terkontrol dulu ya. Beberapa obat hipertensi berbahaya juga terhadap janin, mengganggu ginjal janin ya. Asma harus terkontrol, gangguan tiroid harus terkontrol, riwayat epilepsi harus terkontrol. Ada juga beberapa obat epilepsi juga tidak aman untuk kehamilan. Kemudian berikan suplemen asam folat ya untuk mencegah neural tube defect tadi ya. Nah, pada kasus SLE ini penyakit autoimun seperti ini ya, ruam merah, asimetris seperti kupu-kupu, bisa di wajah, bisa di tangan. Ini kita harus perhatikan juga ya. Ada kelainan pada rongga gigi, pada rongga mulut dan gigi. Ini harus kita rawat juga, kita rujuk ke dokter gigi untuk memeriksa kondisi rongga mulut. Kalau ada karies dentis harus cepat diobati atau dirawat, ditambal ya. Mungkin ada penyakit turunan, kita lakukan konseling kepada ahli genetiknya ya. Nah, juga masalah psikososialnya, ada stres, kesehatan mental ibu, masalah keuangan, penyakit jiwa, dan sebagainya ya. Nah, juga hati-hati dengan kadang-kadang mengkonsumsi vitamin yang berlebihan ya. Contoh di sini kalau mengkonsumsi vitamin A berlebihan,
Vitamin A dosis tinggi itu berapa? Lebih dari 10.000 unit internasional per hari. Itu bisa menyebabkan cacat bawaan, ya. Nah, dari Menteri Kesehatan mewajibkan konseling dan screening HIV, penyakit menular seksual, hepatitis, toksoplasma, dan sebagainya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu periksakan diri ke puskesmas, biasanya di sana sudah lakukan pemeriksaan yang lengkap, ya. Nah, dan bagaimana tolak ukur keberhasilan perawatan prakonsepsi? Diharapkan tidak ada penggunaan tembakau selama kehamilan, ya. Tidak ada depresi, tidak ada infeksi menular seksual, menghindari obat-obat yang menyebabkan kecacatan pada janin, ya, teratogen. Berat badan yang ideal, penggunaan asam folat 3 bulan sebelum konsepsi, kadar gula darah yang terkontrol, kehamilan yang terencana. ANC pertama diharapkan sebelum usia kehamilan 12 minggu, ya. Nah, sehingga targetnya kita dapatkan generasi yang lebih baik, berkualitas, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian perinatal, memutus rantai kemiskinan, menurunkan biaya kesehatan, sehingga nanti si anak nanti berkualitas, bisa tamat pendidikan tinggi, bisa jadi berbagai profesi lah, seperti itu, ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya semoga ini semua bermanfaat untuk sahabatku semua. Matur suwun, thank you, Ya. Baik, terima kasih Dr. Sugono yang telah memberikan presentasi yang sangat bagus dan cukup jelas. Nah, dalam singkatnya, jadi apa yang diutarakan Dr. Sugono tadi dalam persiapan kapasitas persiapan kehamilan itu nomor 1 fisik, ya, jadi harus dipersiapkan mental dan sosial ekonomi. Lalu dibahas sebaiknya sudah dilakukan sebelum menikah, kemudian sebelum konsepsi, sebelum kehamilan, itu ada tata caranya. Kemudian sudah mencapai kehamilan juga ada tata cara. Baik, terima kasih. Saya persilahkan sahabat Kusuma untuk mulai menanyakan, bisa ditulis di dalam chat. Kemudian nanti akan didiskusikan pada waktu yang kita jadwalkan. Untuk yang kedua akan dipresentasikan mengenai serba-serbi program kehamilan oleh Dr. Fanya Dewi Puspitasari, MSc Med, SPOG, spesialis FER. Beliau adalah tadi Dr. Fanya, ya, SPOG spesialis FER, lahir Salatiga 8 Juni 1981, alamat Jalan Prima Selatan D23 Geraha SD3 Tembalang Semarang. Riwayat pendidikan S1 FK Undip, masa studi tahun 2005, spesialis 1, spesialis obstetrik ginekologi Fakultas Kedokteran Undip 2011, dan konsultan FER RSUP Dr. Karyadi Undip. Riwayat organisasi profesi IDI 2005 sampai sekarang, KOGI 2011 sampai sekarang, dan IPERI 2016. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Fanya. Saya persilahkan Dr. Fanya untuk memberikan presentasinya dalam waktu 30 menit. Baik, terima kasih Prof. Nur. Selamat pagi semua sahabat Kusuma. Izin saya akan menampilkan presentasi saya, ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai serba-serbi program kehamilan. Tentu saja yang pertama kita harus tahu, ya, apa sih itu program kehamilan, ya. Kadang-kadang masih rancu, ya, apa toh itu yang dimaksud dengan program kehamilan. Nah, tentunya program kehamilan itu sendiri sangat berkaitan dengan yang namanya infertilitas, gitu, ya. Apa itu infertilitas? Kita lihat bahwa di sini definisinya merupakan pasangan suami istri, ya, yang belum mendapatkan keturunan setelah dia menikah, ya, melakukan hubungan seksual teratur selama setahun, ya, tanpa menggunakan kontrasepsi. Biasanya terjadi pada 10-15% pasangan usia subur. Jadi memang cukup banyak, ya. Jadi
pasangan-pasangan yang mungkin sebelum 1 tahun pernah mengalami hamil tapi keguguran, atau setahun menikah tapi belum mungkin jarak jauh gitu ya, terus pernah hamil tapi belum hamil lagi padahal tidak memakai KB, itu sebenarnya bukan termasuk istilahnya dalam definisi infertilitas itu, tetapi mungkin tidak ada salahnya juga untuk mencari bantuan atau berkonsultasi dengan dokter. Baik, kita lihat dulu ya, dari data itu sebenarnya kan seringkali ya kalau sudah menikah udah lama gitu ya, mesti pasti ditanyain gitu ya, entah itu dari mertua kayak dari orang tua, tetangga mungkin gitu ya, teman gitu ya, tentang kapan nih punya momongan atau udah isi belum gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang mempersiapkan kehamilan atau yang mau menikah ini ya, jangan khawatir ya. Sebenarnya kalau dilihat dari data itu semakin lama usia pernikahan sebenarnya kemungkinan kehamilannya itu malah lebih tinggi ya. Tapi itu juga berkaitan dengan frekuensi berhubungan. Kalau misalnya jarang seperti saya sebutkan tadi, misalnya dengan jarak jauh gitu ya, mungkin hanya ketemu sebulan sekali, mungkin agak susah karena tidak bertemu pada saat usia subur. Tetapi perlu diingat bahwa data ini sebenarnya mengingatkan kita sebenarnya tidak masalah ya, kalau misalnya 3 bulan belum, 6 bulan belum ya, bahkan sampai 2 tahun pun tidak masalah, karena sebenarnya akan semakin meningkat probabilitas kehamilannya. Tetapi memang kalau memang sudah setahun tidak ada kemajuan, bisa saja untuk berkonsultasi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat apa sih yang sebenarnya menyebabkan orang itu atau pasangan itu susah hamil. Nah, sebenarnya antara suami dengan istri itu sama-sama mempunyai kontribusi, karena namanya hamil kan juga pasti melibatkan 2 orang ya. Nah, dilihat dari data itu 35% semuanya itu 35% ya dapat gangguan sperma ya, ini faktor suami. Kemudian ada 35% lainnya adalah sumbatan saluran tuba atau saluran indung telur. Kemudian 15% yang lainnya adalah gangguan pematangan telur. Sedangkan 10% tidak dapat dijelaskan dan 5% merupakan masalah yang sangat jarang. Nah, untuk supaya bisa hamil, tentu saja ada beberapa syarat supaya pasangan suami istri itu bisa mendapatkan keturunan ya. Salah satunya adalah dengan dia ada hubungan suami istri yang teratur ya, kemudian ada sel sperma yang baik, sel telur yang baik, nanti supaya bisa menjadi embrio yang baik yang bisa menempel dengan baik ya di saluran saluran rahimnya, kemudian ada saluran telur yang baik dan juga rahim endometrium yang baik ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu juga berkontribusi dan harus dipastikan dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik. Lalu ini adalah beberapa pertanyaan, tidak mungkin hanya sekedar pengetahuan saja ya, nggak usah dihafalkan, maksudnya cukup pengetahuan aja. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ketika Bapak Ibu berkonseling untuk program kehamilan. Cukup banyak ya, seperti tadi juga disebutkan oleh Dr. Sugono bahwa persiapan kehamilan itu memang tidak sesimpel yang dibayangkan dan memang akan banyak sekali hal-hal yang kita gali atau kita tanyakan ya. Ini juga beberapa pemeriksaan fisik atau pemeriksaan yang akan kita lakukan, memang akan banyak sekali juga. Cuma kita akan rangkum 4 pemeriksaan utama yang akan kita periksa. Sebenarnya cukup, mungkin Bapak Ibu semua sudah cukup mengetahui ya. Yang pertama dari seorang suami kita akan periksa analisis sperma. Kemudian untuk istri kita akan indung telurnya apakah buntu atau tidak dengan namanya tes patensi tuba. Kemudian kita akan menilai ketika dia mengalami masa subur apakah ada sel telur sehat yang dihasilkan. Itu yang kita namakan penilaian ovulasi. Lalu yang terakhir adalah menilai apakah ada kelainan organ reproduksi. Seperti tadi yang kita lihat, organ reproduksi sendiri mulai dari vagina, seperti tadi sudah disebutkan, apakah ada infeksi, kemudian lahir rahimnya, lalu kemudian apakah dari rahim itu sendiri ada kelainan ya, untuk
menerima calon bayi, dan juga apakah si sperma ini akan bisa sampai ke dalam menemui sel telur melewati saluran tubanya. Ini harus kita semua harus pastikan semuanya itu baik-baik saja ya. Baik. Nah, yang pertama adalah tentang sperma ya. Sebenarnya sperma ini yang dicek adalah bukan masalah hanya volumenya ya, atau besaran dari semen atau air mani yang dihasilkan, tetapi kualitas di dalamnya itu apa ya, spermanya bagaimana. Yang terpenting ada 3 hal ya. Yang paling utama adalah mulai dari konsentrasinya atau jumlah sperma per mililiter semen, kemudian geraknya si sperma tadi, apakah dia mampu bergerak mulai dari vagina sampai ke saluran indung telur, kemudian bagaimana bentuknya atau morfologinya. Seperti kita lihat ya, ini adalah kriteria dari WHO yang mungkin bisa ditemui ya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah memeriksakan diri. Nah, ini pasti akan ada ya nilai standar dari kualitas sperma yang baik ya. Kualitas sperma ini, analis sperma ini biasanya dilakukan 3 sampai 5 hari setelah hubungan terakhir untuk memperlihatkan kualitas sperma yang paling bagus. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, biasanya spermanya sudah terlalu muda atau terlalu tua sehingga tidak bagus untuk dianalisis. Kemudian kita lihat bagan seperti ini. Ini adalah suatu perkiraan ya, bagaimana jumlah sperma itu mempengaruhi metode kehamilan atau metode program kehamilan yang direncanakannya, di mana untuk yang kalau misalnya spermanya itu normal lebih dari 40 juta mungkin untuk natural atau mungkin berhubungan biasa sudah oke. Tapi kalau untuk yang dia 5 sampai 40 juta mungkin butuh bantuan dengan inseminasi, apalagi kalau misalnya dia 5 juta kurang, mungkin yang membutuhkan yang namanya bayi tabung. Baik, kemudian yang kedua ya, untuk pemeriksaan istri, yang pertama adalah tentang memeriksa salurannya ya. Ini bisa dengan berbagai macam teknik. Mungkin pernah didengar juga ya, mulai dari ronsen yaitu HSG, atau juga dengan SIS ya, itu dengan USG transvaginal kemudian dimasukkan cairan, atau juga dengan laparoskopi, atau juga dengan histeroskopi ya. Sebenarnya banyak cara, tetapi yang paling umum adalah biasanya HSG ataupun SIS. Intinya adalah kita memasukkan cairan ke dalam saluran reproduksinya ya, kemudian kita lihat ya, baik itu di foto dengan ronsen ataupun kita lihat di layar USG untuk melihat adakah sumbatan atau tidak. Kemudian untuk menilai ovulasi atau menilai tadi apakah ada sel telur yang benar-benar dihasilkan dan matang ya, kira-kira ukurannya matang itu kalau sudah minimal 1,8 cm ya, itu kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama kita bisa saja cek hormonnya saja, yaitu hormon AMH, atau kita cek kita hitung satu-satu ya, folikel atau sel telur ya. Ini seperti ini, yang lubang-lubang ini adalah sel telur ya. Nah, ini yang agak besar ini merupakan sel telur yang diharapkan mungkin nanti bisa jadi dominan ya, tapi ini masih ukurannya 0,7 sih, kalau yang matang biasanya 1,8 ya. Nah, ini ada beberapa kriteria yang diharapkan adalah seseorang berada dalam rumah responder di mana jumlah folikel ya itu totalnya kanan dan kiri itu antara 6 sampai 19 folikel dengan AMH dengan range 1,2 sampai 4,5 nanogram per mililiter. Jika poor atau hyper ya mungkin ada suatu kondisi yang khusus ya, nanti mungkin akan bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Lalu yang terakhir adalah menilai kelainan organ reproduksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan USG transvaginal atau kalau diperlukan mungkin histeroskopi atau laparoskopi, tetapi USG transvaginal biasanya cukup mudah ya dilakukan. Jadi ini biasanya kita lihat ya, pertama ukuran rahimnya pastinya ya, adakah kelainan seperti miom, kemudian adakah polip ya, polip itu biasanya ada suatu tonjolan ya di dalam lapisan rahim yang paling dalam yang kita namakan endometrium, tempat menempelnya si janin itu ya. Lalu ada juga yang namanya adenomiosis ya, lalu juga bisa selain di uterusnya juga bisa mungkin di rahimnya, bisa juga di indung telurnya misalnya kita dapatkan kista ya, yang bisa juga mengganggu misalnya seperti kista coklat atau endometrium.
endometriosis gitu ya, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang kita bisa temui, atau mungkin juga pada USG kalau misalnya cukup parah juga kita deteksi juga seperti hidrosalping atau pembekakan pada saluran sel telurnya ya. Tapi itu pun tentu saja lebih yang parah karena biasanya susah untuk dideteksi karena saluran itu sendiri sangat-sangat kecil ya. Oke, baik. Lalu, nah kadang-kadang selain 4 pemeriksaan yang tadi, kita juga kadang-kadang menyarankan ya untuk pasien memeriksakan cek hormonal ya. Tentu saja itu ada beberapa kondisi khusus yang memerlukan, misalnya siklus haid tidak teratur. Tidak teratur itu seperti apa sih? Misalnya siklusnya itu kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, atau mungkin kalau misalnya awamnya ya mungkin sebulan kok mensnya 2 kali, atau mungkin nggak mens lama ya, misalnya suka telat sampai 2 minggu sampai 1 bulan, itu mungkin memerlukan pemeriksaan hormon ya. Pemeriksaan hormonnya seperti FSH, LH, estradiol, dan juga prolaktin. Atau juga mungkin kita periksa hormon bukan untuk menilai kelainan, tapi juga untuk mengkonfirmasi benar-benar ada nggak sel telur yang benar-benar matang dan akhirnya bisa keluar untuk dibuahi. Nah, kita bisa dengan periksa hormonal pada hari 21 atau mungkin intinya adalah fase luteal. Jadi saya tengah-tengah 7 hari sebelum perkiraan haid berikutnya ya, untuk melihat apakah benar-benar ada sel telur yang matang dan sudah keluar dari ovarium menuju ke saluran tuba untuk siap dibuahi oleh si sperma. Lalu juga bisa pada kondisi-kondisi khusus, misalnya pada umur yang lebih dari 35 tahun, ada endometriosis, kemudian dilakukan operasi, nah itu menyebabkan mungkin cadangan sel telurnya itu sudah turun. Nah ini perlu dicek juga AMH-nya atau pemeriksaan folikel tadi ya yang kita sebutkan tadi, untuk melihat apakah sudah berkurang atau termasuk yang mana, yang pur atau yang masih normal. Kalau yang sudah pur atau misalnya sudah cukup rendah ya, itu mungkin memerlukan konseling lebih lanjut dan juga pemeriksaan dan terapi yang lebih advance ya. Baik, terus apa sih yang gimana yang harusnya kita lakukan ya? Nah, ini tadi setahun menikah ya, belum mempunyai keturunan, padahal tidak memakai kontrasepsi dan berhubungan teratur dengan mungkin siklus haid yang oke gitu ya. Nah, kita mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ya untuk memeriksakan diri di spesialis obstetrik ginekologi ya. Pertama, kunjungan yang pertama biasanya sebaiknya pasangan suami dan istri, jangan cuma istrinya saja ya. Suami dan istri itu sebaiknya sama-sama untuk berkonsultasi, karena tadi diingat juga karena kan persiapannya bukan cuma physically tapi juga secara mental, kita juga harus persiapan. Nah, kapan? Nah, ini mungkin yang sering salah ya, supaya efektif mungkin kita bisa datang di hari kedua atau hari ketiga siklus haid. Jadi pas waktu haidnya itu disebut hari pertama, bukan setelah selesai haid ya, tapi waktu haidnya itu hari kedua atau hari ketiga. Nah, tujuannya tadi seperti tadi ya, kita akan kumpulkan semua data, kita tanya, mungkin akan banyak pertanyaan, banyak riwayat-riwayat yang akan ditanyakan ya. Lalu kita akan merencanakan pemeriksaan yang 4 tadi ya, mulai dari sperma, kemudian analisis apakah salurannya tersebar atau tidak, ovulasi, dan juga pemeriksaan USG transvaginal untuk menilai organnya normal atau tidak. Nah, jika diperlukan bisa juga dilakukan pap smear ya, jika misalnya ada riwayat keputihan yang cukup lama dan mungkin Permisi, selamat siang Dokter Tanya. Ini suaranya menghilang. Mungkin bisa dibantu dokter? Tim IT mungkin bisa. Sudah terdengar? Oh baik, sudah terdengar Dokter Tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Oke, saya lanjutkan ya. Apakah share screen saya masih ada? Masih ada dokter, masih terlihat dokter. Masih terlihat ya. Masih terlihat, terima kasih dokter.
Baik, saya lanjutkan ya. Suaranya hilang lagi. Oke, baik. Sudah terlihat kembali, Dokter Tanya. Suaranya belum. Oke. Jadi ini kunjungan yang pertama ya. Kemudian perlu juga misalnya ada riwayat keputihan, kita bisa lakukan pemberian antibiotik dan juga diperlukan suplementasi asam folat ya, diberikan asam folat 400 mikrogram untuk persiapan kehamilan. Kemudian kunjungan kedua setelah dilakukan pemeriksaan yang diperlukan, kita juga bisa mengerjakan beberapa pemeriksaan, misalnya pada HSG biasanya dilakukan pada hari ke-9 atau hari ke-10 siklus haid untuk melihat apakah ada sumbatan atau tidak ya. Lalu setelah kunjungan pertama dan juga kunjungan kedua, kita sudah cukup datanya nih, sperma sudah ada, kemudian HSG sudah ada, mungkin terus kemudian USG transvaginal juga sudah dilakukan, maka kita bisa merencanakan ya apa yang akan dilakukan pada siklus berikutnya ya. Jadi biasanya sih program kehamilan itu dimulai bukan pada waktu masa subur ya, tapi pada waktu haidnya ya, pada hari kedua atau hari ketiga. Jadi biasanya bulan berikutnya baru kita akan lakukan penanganan selanjutnya ya. Baik. Terus biasanya ini adalah bagan ya, melihatkan bagaimana sebenarnya penanganan dari program kehamilan itu sendiri. Jadi tidak langsung kita mungkin bayi tabung atau apa ya, tergantung dari hasil tadi yang sudah kita lihat ya. Pertama biasa kita akan beri obat dahulu, lalu kemudian jika tidak berhasil ya kita bisa diulang 3-6 siklus atau 3-6 siklus haid. Lalu kalau nggak berhasil bisa dilakukan inseminasi intrauterin, kalau nggak berhasil lagi baru nanti bayi tabung ya. Nah untuk sebagai biasanya dengan pemberian obat itu tujuannya apa sih? Sebenarnya untuk memicu supaya sel telurnya itu ada yang matang, dipastikan ada yang matang. Jika sudah bagus, sudah ada yang matang, bisa juga ditingkatkan, bisa nggak cuma satu, karena kalau alaminya cuma satu, kita bisa istilahnya itu dibuat menjadi 2 atau 3 gitu ya. Nah dengan harapan jika sel telurnya itu lebih banyak, yang matang lebih banyak, nanti istilahnya itu kemungkinan kehamilannya lebih tinggi karena pilihannya kan nggak cuma satu gitu ya. Nah tapi tentu saja tidak semuanya berhasil dengan obat ini, ternyata bisa saja gagalnya itu bisa saja gagal karena tapi juga gagal karena nggak respon. Ya. Baik. Nah, terus kemudian jika gagal, baru kita pikirkan beberapa alternatif seperti inseminasi dan juga bayi tabung. Nah, saya lihat kita lihat indikasinya saja, beberapa kondisi yang akan merupakan indikasi dari inseminasi, seperti adanya gangguan ya seperti endometriosis atau ada kelainan pada spermanya, seperti tadi kita lihat kalau secara jumlah juga menentukan ya, tapi ada syaratnya, itu rahim dan saluran tubuhnya normal dan sperma jumlahnya antara 5-40 juta. Pelaksanaannya adalah intinya sama, kita berikan obat untuk membesarkan sel telur, kemudian setelah itu kita pastikan memang ada sel telur yang matang, lalu pada hari H dilakukan inseminasi, sperma yang dari suami akan kita olah ya, supaya benar-benar dipilih yang terbaik, kemudian sperma ini akan kita masukkan ke dalam rahim ya, untuk disemprotkan dalam rahim dengan tujuan supaya nanti sperma ini benar-benar masuk dan hanya sedikit saja ya dia berjuang untuk melewati saluran indung telurnya supaya bisa bertemu dengan sel telurnya. Nah, kemudian setelah itu biasanya setelah pasca tindakan, ibu akan diminta untuk berbaring sebentar dan istirahat, tidak ada patokan waktunya ya, mungkin antara 15-30 menit, kemudian kita lihat 2 minggu kemudian apakah terjadi kehamilan atau tidak. Tingkat keberhasilannya memang tidak begitu besar ya, sekitar 10-20%, tetapi ini cukup membantu untuk
orang-orang yang tadi mempunyai indikasi tersebut ya. Lalu kemudian yang terakhir ya tentang bayi tabung. Ini bayi tabung tentu saja berbeda sedikit dengan inseminasi, di mana kita sama memberikan obat untuk membesarkan sel telur yang ada kemudian kita ambil dengan alat seperti USG transvaginal, kemudian sperma juga kita kumpulkan, akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah cawan yang nantinya diharapkan di situ terjadi pembuahan, dan setelah terjadi embrio, setelah biasanya sekitar pada fase blastosit gitu ya, kita tanamkan ke dalam rahim, lalu kita lihat apakah terjadi penempelan sempurna atau tidak, kehamilan ada tidak ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang memerlukan bayi tabung. Misalnya jika paling sering adalah jika tubannya itu benar-benar tersumbat. Kemudian beberapa faktor-faktor yang lain. Nah, ini adalah faktor keberhasilan bayi tabung, tentu saja lebih besar daripada inseminasi, tapi tentu saja dipengaruhi juga oleh usia ya, karena usia ini berkaitan juga dengan faktor kualitas dari sel telur itu sendiri. Lalu kemudian untuk bayi tabung sendiri, untuk kehamilannya itu jika ditransfer embrionya itu atau istilahnya yang ditanamkan itu 1 atau 2, yaitu lebih besar kemungkinan keberhasilannya daripada kalau lebih dari 2. Interupsi masih 3-4 menit. Oh baik, Prof. Ya, ini saya cuma sedikit aja ya. Terakhir ya, ini menyinggung sedikit kembali lagi ke tadi ya persiapan ya. Tentu saja sebenarnya faktor yang menentukan tentang program kehamilan itu banyak hal ya, bukan cuma masalah tadi ya fisiknya, tapi juga sebenarnya banyak yang mulai dari kebiasaan lifestyle ya, mulai dari olahraga, pola tidur, pola makan ya, paparan zat kimia ya, atau mungkin stres pada saat pekerjaan ataupun secara umum itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Cuma mungkin ini beberapa saran tentang beberapa nutrisi yang mungkin kita perlu perhatikan ketika kita mempersiapkan kehamilan ya. Jadi pada suatu penelitian ditemukan bahwa kalau keberhasilan sebuah IVF itu akan semakin tinggi ya jika wanita itu tidak hanya mengkonsumsi asam folat saja, tetapi ada beberapa zat tersebut yang di bawah ini ya. Kita lihat jika asam folat saja 25%, tapi jika ditambahkan dengan berbagai macam antioksidan itu bisa meningkat sampai lebih dari 60% ya. Kemudian jangan lupakan juga vitamin D, ini juga penting ya. Ternyata kekurangan vitamin D juga bisa mempengaruhi fertility, dan ini adalah kebutuhannya sekitar 1000 unit per hari, dan ini beberapa makanan yang mungkin bisa juga membantu untuk meningkatkan kadar vitamin D. Nah, ini beberapa perencanaan kehamilan mungkin tadi sudah disebutkan oleh Dr. Subono. Baik, saya akan akhiri. Jadi sebenarnya yang pertama untuk program kehamilan sendiri kita harus benar-benar mengenali persiapan kehamilan itu apa. Seperti tadi sudah sampaikan ya. Jadi memang kita harus benar-benar pola hidup, pola makan itu harus benar-benar bagus, sehat ya. Karena toh anak itu bisa sehat atau bagus, sperma dan seluruh yang bagus itu ya karena dari pasangan suami istri yang sehat juga, bukan cuma istrinya, juga bukan cuma suaminya saja. Lifestyle yang sehat juga sangat-sangat berpengaruh, ya, bukan cuma pola makan atau pola tidur dari si istri saja, tapi juga suami juga mempengaruhi ya. Yang terakhir adalah jangan menunda untuk berkonsultasi jika memang sudah diperlukan ya. Jangan karena mungkin ada stigma yang negatif ya, mungkin untuk atau ketakutan akan hasilnya, akhirnya malah ditunda-tunda konsultasinya. Lebih cepat lebih baik ketika kita sudah mengenali kelainan yang ada sedini mungkin, maka akan mungkin lebih cepat bisa ditolong. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Saya kembalikan kembali. Ya, baik, terima kasih Dr. Fanya yang telah mempresentasikan dengan jelas dan penuh manfaat. Sebagai singkatannya tadi sudah diutarakan oleh Dr. Fanya mengenai apa yang dikatakan infertilitas, definisinya apa. Lalu perlu dicari penyebab infertilitas. Dan juga telah diutarakan syarat terjadinya kehamilan itu adalah kondisi istri yang baik dan suami yang baik. Kalau salah satu atau sebagian dari syarat tadi tidak terpenuhi, ya
tidak mungkin bisa terjadi kehamilan. Ya, faktornya tadi sudah dijelaskan bahwa sperma, tuba, serviks, dan rahim harus baik, dan ovulasinya ini tergantung dari juga hormonal kondisi. Nah, lalu langkah-langkah nantinya untuk menginginkan suatu kehamilan bisa dengan cara alami, kemudian kalau kesulitan dilanjutkan inseminasi, kalau kesulitan dilanjutkan ke IVF atau bayi tabung. Jadi perlu langkah-langkah penanganan, lalu mengobati penyebab, kemudian yang paling akhir adalah kenali persiapan kehamilan dan lifestyle yang sehat dan perlu konsultasi. Itu tadi intisari dari yang diutarakan oleh Dr. Tanya. Saya persilahkan para sahabat Kusuma untuk menulis pertanyaan di dalam chat, kemudian akan kita diskusikan bersama. Jadi ini tadi sudah selesai, saya persilahkan untuk tanya jawab yang masih saya pimpin. Sudah masuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama dari Idar Dharma dari Medan. Pertanyaannya ataupun statementnya, sering buang angin atau kentut membuat Bumil merasa tidak nyaman, nyeri perut, kembung, dan mual. Hal ini sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan. Rasanya keluhan bisa membuat nafsu makan Bumil menjadi berkurang, sehingga Bumil berisiko mengalami kekurangan cairan. Mohon penjelasan dan argumentasinya. Saya persilahkan ini Dr. Sugono, saya rasa singkat dan jelas. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan pertama ya. Memang pada ibu hamil sering keluhannya perut kembung. Nah ini pada kasus ini sering buang angin ya. Kenapa? Karena ada dua faktor penyebab ya. Satu karena efek mekanis ya. Efek mekanis karena pembesaran rahim. Karena rahim membesar, menekan usus ya, sehingga membuat ibu mual ya, makan sedikit mual, susah BAB, malah tadi sering buang angin ya. Nah faktor kedua karena faktor hormonal, di mana pada kehamilan terjadi peningkatan hormon kehamilan, salah satunya adalah progesteron ya. Memang guna hormon progesteron ini utama adalah untuk rahim, supaya rahimnya rileks, tidak kontraksi, tidak keguguran, tidak prematur. Tetapi karena hormonnya ikut aliran darah, dia juga sampai ke organ-organ lain. Terutama pada kasus ini sampai ke usus, membuat gerakan usus itu lebih lambat, ya, peristaltik usus itu lebih lambat, sehingga pencernaan makanan itu lebih lambat, sehingga terjadi proses pembusukan makanan, ya, terjadi proses fermentasi. Nah, inilah salah satu efek terjadinya fermentasi, terbentuk gas, ya. Inilah yang membuat tadi keluarnya kok sering buang angin, ya. Nah, tipsnya adalah selama hamil karena gerakan lambung, gerakan usus itu lebih lambat, maka pola makannya istilahnya dan porsi kecil tapi sering, dikit-dikit tapi diulang ya, jadi nggak bisa langsung banyak, itu pasti akan balik, akan mual muntah ya, dan juga akan sangat susah BAB kalau langsung makan kenyang seperti itu. Nah, yang penting adalah pola makan dan porsi kecil tapi sering. Kedua, makanan yang lunak. Ketiga, makanan yang ada mengandung serat ya, mengandung serat ya, ada dari bahan sayurnya, kemudian juga dari bahan buah yang mengandung serat seperti buah pir, buah apel ya. Ya, saya pikir ini Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan puas ya yang Idar Dharma dari Medan. Pertanyaan kedua dari Dr. Sabrina Kuningan. Olahraga seperti apa yang bagus untuk ibu hamil? Dan apakah benar beberapa posisi yoga atau senam hamil dapat mengoptimalkan posisi janin? Saya persilakan Dr. Sugono untuk jawabnya. Baik, ya sekarang berkembang ya berbagai macam olahraga ya, salah satunya yoga ya. Ya, yoga memang banyak bisa diterima bahwa memberikan beberapa banyak manfaat ya untuk ibu hamil ya. Nah, apakah yoga ini aman untuk hamil? Ibu hamil ya sebenarnya aman-aman aja tergantung dengan bagaimana posisinya ya. Nah, kalau untuk ibu hamil dari trimester pertama sebenarnya sudah boleh yoga juga, karena dengan yoga ini akan mengurangi stres, meningkatkan konsumsi oksigen, meningkatkan sirkulasi oksigen pada ibu dan janin ya.
Namun kita pilih-pilih gerakan yoga, posisi yoganya ya. Kalau misalnya untuk trimester pertama bisa dengan yoga posisi berdiri, mengembangkan tangan ya, atau dengan posisi duduk, membuka kedua belah pahanya, yaitu untuk memberikan rileks pada punggungnya ya, tulang pinggangnya ya, karena sering pada ibu hamil keluarnya kan sakit ya pada tulang punggungnya, pada tulang belakangnya. Nah, jadi kesimpulannya boleh-boleh aja, asalkan dipilih-pilih ya gerakan yoganya sehingga yang aman. Dan yang penting tipsnya di sini adalah sebelum melakukan olahraga untuk hamil, mohon lakukan pemeriksaan kepada dokter kandungan dulu untuk dilihat ya kondisi ibu, kondisi janin bagaimana, terutama juga letak plasenta bagaimana ya. Siapa tahu plasentanya letaknya di bawah, plasenta letak rendah, atau plasenta justru menutup mulut rahim. Nah, itu resiko terjadi perdarahan. Nah, kalau kasus-kasus demikian memang kita tunda dulu untuk melakukan olahraga-olahraga tertentu. Atau si ibu sudah sering sekali kontraksinya. Kalau sering kontraksi kita harapkan justru lebih banyak istirahat daripada melakukan aktivitas, apalagi untuk melakukan olahraga. Nah, kaitannya dengan posisi janin ya. Posisi janin kalau trimester pertama memang selalu berubah-berubah karena masih kecil, air tubannya relatif banyak, jadi space-nya masih besar untuk berubah posisi. Nah, rata-rata posisi mulai terbentuk ya di usia 26 minggu kehamilan itu biasanya kepala sudah mengarah ke bawah seperti itu. Nah, namun sampai dengan 34 minggu masih mungkin sih janin itu apakah posisi kepala di atas, kepala di bawah masih bisa memutar ya. Nah, jadi lebih menetap itu kalau sudah mencapai usia kehamilan 34 minggu biasanya sudah sulit muter ya. Karena apa? Karena si janin sudah lebih besar, air ketuban makin sedikit sehingga tidak ada space untuk muter. Saya rasa demikian, Prof, jawabannya. Ya, jadi sebelum 34 minggu, kalau misalnya posisinya sungsang, ada beberapa gerakan tertentu yang bisa diharapkan untuk memutar posisi janin menjadi kepala yang di bawah. Ya. Baik, jadi jawabannya mudah-mudahan memuaskan. Kemudian pertanyaan ketiga dari Nurul, Kabupaten Kuningan. Saya rutin mengkonsumsi asam valproat sudah berjalan 5 tahun untuk mood saya. Pengobatan ini bisa dilepas berapa lama sebelum direncanakan hamil karena takut berimbas ke stabilitas mood saya. Saya persilakan Dr. Sukono. Baik, terima kasih. Penggunaan asam valproat sebaiknya kita cegah ya kepada ibu hamil atau kepada ibu yang rencana ingin hamil. Karena apa? Karena asam valproat ini menembus plasenta sampai ke janin. Bahkan kadar asam valproat ini lebih tinggi di janinnya dibanding ke ibunya ya. Nah, kalau terjadi kehamilan pada ibu yang konsumsi asam valproat ini, itu akan bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Kecacatan apa? Yang salah satu yang tadi saya sebut NTD ya, neural tube defect, yaitu terjadi kecacatan pembentukan selubung otak ya, selubung otak, selubung saraf yang di belakang ya. Nah, jadi timbul ada benjolan di tengkuk, timbul ada benjolan di punggung seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena asam valproat ini mengganggu absorpsi asam folat pada janinnya ya. Kemudian juga maka kalau misalnya penggunaan asam valproat ini pada kehamilan memang kita kategorikan yang kategori D ya. Kategori D itu artinya sudah ada bukti bahwa obat ini bersifat teratogen, bisa menyebabkan kecacatan pada janinnya ya. Namun kalau memang ini harus digunakan karena sangat mendesak, maka harus kita hitung-hitung ya antara keuntungan dengan kerugiannya. Silakan konsultasi ke dokter neuronya, dokter sarafnya. Masih ada pilihan-pilihan obat anti kejang yang lain seperti itu ya. Memang kalau asam valproat ini sudah dikonsumsi lama, langsung diberhentikan memang tidak boleh ya. Harus dikurangi dosisnya secara bertahap atau disubstitusi diganti dengan obat-obat lain yang lebih aman. Nah, kemudian kalau ditanyakan ya berapa lama berhenti baru bisa rencanakan kehamilan ya. Nah, ini tergantung juga bagaimana kadar obat di dalam darah ibu ya. Memang kalau secara objektif memang kita harus periksa kadarnya di dalam darah, namun secara empiris ya dikatakan 1 sampai 2 bulan setelah menghentikan konsumsi ini sudah relatif lebih aman. Dan silakan Ibu konsultasi ya ke dokter sarafnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sukono. Pertanyaan yang keempat dari Vita. Mohon diinformasikan untuk kondisi sperma yang baik dan bagus
bagaimana ya dok ini untuk Dokter Fanya saya rasa. Saya persilakan Dokter Fanya untuk menjawab. Baik ya, jadi kalau misalnya kondisi sperma baik dan bagus, seperti tadi sudah kami jelaskan di awal ya, jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah dari segi jumlah, harus memenuhi syarat 40 juta ya per mililiter, kemudian morfologi atau bentuknya itu bagus, kurang lebih 4% dari keseluruhan sperma, dan juga geraknya juga bagus, lebih dari 40% juga. Tapi mungkin kalau misalnya bagaimana supaya kondisi spermanya baik dan bagus, itu mungkin juga tergantung dari kebiasaan ya, seperti misalnya sperma itu dihasilkan dalam kondisi yang suhu ruang yang nggak terlalu panas ya, jadi mungkin pemakaian pakaian yang ketat ataupun juga sering berkendara motor dalam kondisi panas itu juga kurang baik. Dan juga mungkin ya tentu saja lifestyle ya, pola makan, olahraga, dan juga istirahat yang cukup juga akan bisa mempengaruhi kondisi sperma yang baik dan juga bagus. Untuk objektifnya mungkin bisa diperiksa dulu spermanya seperti apa untuk bisa menilai apakah spermanya itu baik ataupun bagus gitu. Begitu, Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan kelima dari Iva Tebalan. Untuk HSG, apakah harus dilakukan saat usia kehamilan lebih, mungkin bukan usia kehamilan, tapi infertilitas lebih dari 1 tahun? Saya persilakan, Dr. Fanya. Jadi sebenarnya tadi intinya jika sudah 1 tahun ya, sudah berusaha sendiri, tidak ada keturunan, belum hamil, sebaiknya memeriksakan diri. Tetapi misalnya ya sebelum itu pengenlah gitu ya untuk memeriksakan pemeriksaan yang disebutkan tadi, ya boleh-boleh saja. Apalagi misalnya ada kondisi-kondisi khusus ya, misalnya kok sering keputihan, karena keputihan atau infeksi itu sendiri juga bisa membuat sumbatan saluran dari sel telur itu sendiri. Kemudian juga mungkin ada riwayat operasi-operasi sebelumnya itu juga bisa. Di daerah organ reproduksi maksud saya itu juga bisa memeriksakan atau diperiksa sebelum 1 tahun. Jadi sebenarnya mungkin keputusan apakah sebelum atau sesudah usia 1 tahun lebih baik dikonsultasikan dulu, kita lihat apakah ada indikasi atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban memuaskan. Lalu pertanyaan ke-6 dari Jamilah Semarang. Apakah ada efek samping tentang pemberian asam folat secara terus-menerus? Saya persilakan, Dr. Fanya. Baik, untuk asam folat ya, sebenarnya asam folat itu kan standarnya itu dikonsumsi untuk persiapan kehamilan sekitar 400 mikrogram dengan tujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dari saraf pusat dan juga otak janin itu sempurna, tidak ada kelainan, istilahnya itu tidak ada kelainan pada calon janinnya. Cuma istilahnya itu apakah asam folat yang berlebihan bisa membuat tidak hamil, sebenarnya bukan tidak ada hubungan langsung ya, tapi memang kalau berlebihan lebih dari 1000 mikrogram itu mungkin nanti akan berkaitan dengan kecacatan janin juga. Ada beberapa jurnal yang mengatakan seperti itu, tetapi tidak pada kemungkinan kehamilan. Jadi mungkin selain mengkonsumsi asam folat, mungkin saya sarankan untuk pasangan ini mungkin berkonsultasi dulu jika memang benar-benar sudah melakukan pemeriksaan standar yang tadi kami sebutkan tadi, dan benar-benar tidak ada kelainan ya, unexplained berarti ya termasuknya, lah itu bisa dibantu dengan program kehamilan. Langsung diberikan obat atau masuk ke inseminasi atau bahkan bayi tabung. Jadi tidak hanya berusaha dengan istilahnya asam folat saja. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fanya yang telah menjelaskan sangat jelas. Ini justru dari moderator, Karen. Jadi mohon untuk diulangi mengenai penanganan, ya. Kapan dianjurkan untuk alami dan kapan inseminasi dan kapan perlu IVF atau bayi tabung, secara ringkas saja, Dr. Fanya. Ini saya share ulang atau cukup dengan lisan saja, Prof? Lisan saja, Sir. Baik. Jadi tadi ya, kita kembali lagi ke definisinya. Jika memang sudah berusaha sendiri lebih dari 1 tahun, atau mungkin merasa punya kelainan,
kurang dari 1 tahun tidak apa, berkonsultasi saja. Lalu dilakukan pemeriksaan dasar yang kami sebutkan tadi ya, analisis sperma, pemeriksaan ovulasi, saluran sel telur, dan juga pemeriksaan organ reproduksi dari wanita tersebut. Nah, kemudian jika sudah dilakukan pemeriksaan, kita akan melihat apakah ada kelainan atau tidak. Jika misalnya ada kelainan, kita akan obati. Jika tidak, kita akan mencoba masuk yang namanya program kehamilan. Yang pertama, kita akan berikan obat dulu. Obat untuk memicu supaya sel telurnya besar. Ya. Kemudian jika misalnya dengan sudah mencoba 3-6 kali tidak respon, atau misalnya tidak respon itu maksudnya tidak hamil, atau bisa juga sudah diberi obat kok sel telurnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, itu mungkin bisa berpindah lagi dari pemberian obat, kemudian naik ke yang namanya inseminasi intrauterin. Inseminasi intrauterin kemudian kita bisa diulang sampai 3 kali. Jika tidak berhasil, bisa masuk ke bayi tabung. Tetapi apakah harus dengan urutan seperti itu? Tidak juga. Tergantung dari hasil pemeriksaan yang dasar tadi. Jika memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa diperbaiki dengan hanya obat saja, mungkin bisa langsung ke inseminasi atau langsung ke bayi. Seperti itu, Bang. Ya, bagus. Terima kasih penjelasannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Kusuma ya, jadi dan bisa diterapkan dan kita memberikan peluang untuk menerima konsultasi dan sebagainya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi seluruh ya masyarakat Indonesia yang membutuhkan persiapan kehamilan maupun persiapan program hamil dan sebagainya. Oleh karena waktu yang tanya jawab ini sudah cukup dan sudah habis, maka saya serahkan kembali kepada MC untuk memandu seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada moderator dan narasumber kita. Sangat luar biasa sekali sudah disampaikan oleh Dr. Sugono dan juga Dr. Fanya yang dipandu dan dilengkapi oleh guru kami Profesor Dr. Nur Pramana, spesialis obstetri dan ginekologi. Luar biasa, terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Nur, Dr. Sugono, dan juga Dr. Fanya yang telah berkenan membagikan ilmunya yang pastinya akan bermanfaat sekali untuk sahabat Kusuma semua. Dan kami sebagai panitia mengapresiasi antusiasme dari sahabat Kusuma semua yang telah mengajukan pertanyaan di kolom chat, hampir mencapai 21 pertanyaan. Dan mohon maaf kami sampaikan karena terbatasnya waktu tidak bisa kami jawab pada sesi webinar kali ini. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami sampaikan melalui Instagram kami @rsia_kusuma_praja. Jadi nanti sahabat Kusuma silakan memperhatikan instastory atau pengumuman yang ada di medsos kami Instagram @rsia_kusuma_praja, dan kemudian nanti akan kami sampaikan jawabannya di sana. Baik, kemudian dari pertanyaan yang sudah masuk dan tadi juga sudah ditanyakan kepada narasumber melalui Prof. Nur, kami sudah memilih 4 penanya terbaik, di mana pertanyaannya yang pastinya sudah kami screening sesuai dengan tema, yakni kita tunggu ya, kepada panitia silakan disampaikan 4 peserta ataupun sahabat Kusuma dengan pertanyaan terbaik. Di mana nanti 4 penanya terbaik ini akan mendapatkan door prize yang worth it menurut saya, worth it banget karena akan mendapatkan gift voucher berupa pemeriksaan ultrasonografi perut atau abdomen yang akan dilakukan oleh bagian radiologi RSIA Kusuma Praja, yakni oleh Dr. Subandini spesialis radiologi konsultan, di mana nantinya pemenang ini akan dihubungi lebih lanjut oleh customer care RSIA Kusuma Praja. Dan siapakah pemenangnya? Baik,
Silakan ditampilkan oleh panitia. Ya, pemenangnya adalah yang beruntung. Yang pertama adalah Ibu Idar Dharma dari Medan. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Idar Dharma. Kemudian yang kedua adalah Ibu Nurul Safitri dari Kuningan. Yang ketiga adalah Ibu Vita Aryani dari Semarang. Dan yang keempat adalah Ibu Jamila. Nah, Ibu Jamila ini dari Rumah Sakit Wongsonegoro atau RSWN Kota Semarang. Baik, kita berikan aplaus kepada 4 penanya terbaik webinar pada siang hari ini. Luar biasa. Maka kami dari panitia menyampaikan bahwa door prize berupa voucher USG abdomen ini berlaku untuk 3 bulan ya. Jadi mungkin nanti para pemenang silahkan menghubungi customer care kami, terutama mungkin yang dari Medan ini agak jauh ya. Nanti kami koordinasikan lebih lanjut, dan di mana nantinya hanya berlaku untuk 3 bulan, mulai dari bulan tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Agustus 2022, di mana keputusan panitia ini tidak bisa diganggu-gugat. Dan kemudian USG ini nantinya akan dilakukan oleh Dr. Subandini, spesialis radiologi konsultan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada sahabat Kusuma semua, dan bisa kami sampaikan mungkin kalau sahabat Kusuma kurang puas untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih banyak terpendam di benak sahabat Kusuma masing-masing, lebih lanjut selain mungkin nanti diperhatikan medsos kami RSA Kusuma Praja, bisa mungkin berkonsultasi langsung dengan Prof. Nur atau juga Dr. Sugono dan juga Dr. Fanya tentunya untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut, karena tentunya Rumah Sakit Ibu dan Anak Kusuma Praja berkomitmen untuk bisa mendampingi sahabat Kusuma semua dalam mewujudkan kehamilan yang sehat dan juga kesehatan reproduksi wanita yang baik dan paripurna. Baik, sahabat Kusuma, tibalah kita di penghujung acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi atas terima kasih kepada sahabat Kusuma semua atas antusiasmenya mengikuti acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Prof. Nur Pramono, matur nuwun Prof, dan juga narasumber kami Dr. Fanya, matur nuwun Dr. Fanya, dan juga Dr. Sugono. Terima kasih dokter. Dan sebelum kita menutup acara ini, sebaiknya kita berfoto bersama ya. Baik, kepada semua peserta webinar, mohon untuk bisa mengaktifkan atau meng-on-kan kameranya, karena kita akan berfoto bersama. Ya, kepada panitia tim IT mohon untuk bisa bersiap untuk mengambil gambar narasumber, moderator, dan juga para peserta semua. Baik, sudah on cam semua ya? Ada yang belum? Sudah on cam semua, mungkin semuanya ya di on cam kan? Sudah siap? Saya akan hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, baik. Berikan senyuman yang terbaik. Kita mulai lagi ya. Kita ulangi lagi. Ayo, senyum yang terbaik mana? Ya, saya ulang lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih aplaus untuk kita semua. Matur nuwun. Terima kasih atas antusiasmenya. Sebelum ditutup, saya akan memberikan sedikit pantun ya. Burung kutilang indah dipandang mata, berkicau merdu di atas sana. Terima kasih atas kehadiran sahabat Kusuma. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih atas partisipasi sahabat Kusuma semua. Terima kasih Prof. dan Dr. Fanya dan juga Dr. Sugono. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bismillah. Terima kasih Dr. Anggi. Terima kasih Dr. Fanya. Ya, Matur terima nuwun kasih, dokter. Dr. Anggi, Prof. Terima kasih. Dr. Fanya, Prof. Nur. Matur nuwun.
Ya. Agak gangguan Siti. Benar Prof, saya on kan dulu kamera saya.